Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi ala kulli hal walhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahdihi ila yaumil qiyamah. Hadirin jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan sore menjelang malam hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat sehat, nikmat napa malih, Bu? Kathah nggih. Ya, terlebih nikmat iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa menjaga, menulis, dan melaksanakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, dengan tanggung jawab kita sebagai seorang yang muslim semakin ditambah umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, kita juga nambah dua hal, ilmu dan amal. Maka Allah sebutkan siratal ladzina an'amta alaihim. Orang Islam itu disebut sebagai an'amta alaihim, orang yang dikasih nikmat. Apa nikmat yang terbesar? Ya, ilmu dan amal. Kita dikasih ilmu sehingga kita bisa beriman, dan dengan ilmu itu kita bisa beramal. Itu nikmat an'amta alaihim. Maka pada sore hari ini kita istiqomah melanjutkan kajian kita, belajar kita untuk memahami kalamullah atau kitab Al-Quran. Dan insya Allah pada sore hari ini kita masuk pada surat An-Nasr. Leres nama nih An-Nasr nih. Karena kemarin terakhir seingat saya itu Al-Lahab, karena kita kajinya dari bawah setelah tabat yada abi lahabi wa tab, ya, atasnya surat An-Nasr atau idza jaa. Baik, surat An-Nasr ini surat yang pendek Bapak Ibu. Ayatnya hanya 3 dan masuk di dalam 3 surat terpendek di dalam Al-Quran. Ada Al-Quran yang ayatnya atau surat yang ayatnya hanya 3. Yang pertama An-Nasr. Napa malih, Pak? Al-Kautsar. Ini pasti sering dibaca ketika sholat sunnah. Yang ketiga Al-Asr. Wal Asri. Itu 3 ayat. Ya, 3 ayat. Dan kebetulan surat An-Nasr idza jaa ini adalah surat terakhir
secara utuh yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti surat An-Nasr ini diturunkan oleh Allah di Madinah. Jumhur ulama tafsir mengatakan seperti itu. Hampir semuanya sepakat, meskipun ada sedikit ulama yang mengatakan ini surat bukan di Madinah. Tapi kita ambil pendapat jumhur ulama, berpendapat bahwasanya surat Idza Jaa Nasrullahi wal Fath itu diturunkan oleh Allah di Madinah. Kenapa ulama seperti itu berpendapat? Kita akan belajar sama-sama nanti. Ada dua penafsiran yang terkenal, hadirin jamaah sekalian, berkaitan dengan surat An-Nasr. Yang pertama, penafsirannya membawa kesan dan perasaan senang. Yang kedua, An-Nasr dijelaskan tapi membawa perasaan yang sedih. Ini dua penjelasan yang berbeda tentang makna apa yang terkandung di dalam surat Idza Jaa. Kita pelajari yang pertama dulu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu 13 tahun beliau dakwah di kota Mekah. Beliau dakwah 13 tahun di kota Mekah, kemudian diperintahkan oleh Allah hijrah ke kota Madinah. Ketika 13 tahun masa awal Islam di kota Mekah, itu ujian dakwah Nabi luar biasa beratnya. Berat. Sangat-sangat berat. Tidak hanya dimusuhi tetangganya, bahkan keluarganya yang pada 1 bulan kemarin kita pelajari tentang Al-Lahab, itu keluarganya Nabi. Pamannya Nabi memusuhi keponakannya sendiri. Jadi ujiannya luar biasa beratnya. 13 tahun di kota Mekah, akhirnya di tahun ke-13 keislaman itu Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala hijrah ke kota Madinah dengan sebuah paksaan. Bayangkan ya Bapak Ibu, kita itu pasti dari kita ada yang merantau nih. Merantau di sini, bukan penduduk asli sini. Itu ketika orang itu pindah bukan dengan paksaan, itu sudah sedih luar biasa. Meninggalkan kampung halaman, keluarga, tetangga, teman, sahabat itu berat. Apalagi pindahnya Nabi ini karena paksaan. Jadi hatinya Nabi itu luar biasa sedihnya ketika harus pindah dari Mekah menuju Madinah. Berat luar biasa. Ya. Dia harus meninggalkan Masjidil Haram. Kebetulan Ka'bah juga di Mekah. Nabi Muhammad keturunannya juga berasal dari Mekah. Karena Nabi Muhammad keturunan dari Ismail. Sedangkan yang membangun Ka'bah adalah keturunan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atau nasabnya. Berat untuk meninggalkan kota Mekah. Dan hadirin jamaah sekalian, 13 tahun Nabi Muhammad dakwah di kota Mekah itu hanya bisa mengislamkan 300 orang. Niku kathah nawas gede. 13 tahun bisa mengislamkan 300 orang. 300 berapa gitu, sedikit sekali. Itu berarti kan 1 tahun hanya sekitar 3 orang yang berhasil diajak Nabi masuk Islam. Dan itu lama sekali.
Maka ini yang mengharuskan Nabi Muhammad, kalau agama Islam ini terus-terusan di kota Mekah, ini nggak berkembang. Harus pindah ke kota Madinah. Apalagi dengan tekanan yang luar biasa dari orang kafir Quraisy. Ditawari apapun Nabi Muhammad tidak mau, sampai kemudian ada ancaman pembunuhan, dan itu sangat berat yang mengharuskan Nabi Muhammad pindah ke kota Madinah. Di kota Madinah, Nabi Muhammad sekitar 10 tahun sebelum beliau wafat. Tahun ke-8 Hijriyah, turunlah surat An-Nasr. Jadi surat An-Nasr ini sekitar 1,5 tahun sebelum Nabi Muhammad meninggal dunia. Inilah surat yang secara utuh terakhir diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah ini masih turun ayat, tapi tidak ayat yang surat secara utuh. Juz amma sudah tidak turun lagi, terakhir ini. Ya. Dan hadirin jamaah sekalian, saat Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan idza jaa nasrullahi wal fath, apabila jaa telah datang nasrullahi pertolongan Allah wal fath dan kemenangan. Apa maksudnya ayat pertama ini? Kalau dalam tafsir yang pertama kita maknai para penafsir yang memberikan kesan bahagia. Apa petunjuk dari bahagia di sini? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala datangkan nasrullah, pertolongan Allah, wal fath dan kemenangan. Kemenangan kepada apa? Kemenangan bahwasanya kota Mekah yang dulu ditinggalkan Nabi 8 tahun yang lalu itu akan segera dimiliki oleh umat Islam kembali. Atau sebentar lagi datang yang namanya Fathu Mekah, pembukaan kota Mekah. Jadi singkat cerita hadirin jamaah sekalian, Nabi Muhammad itu pernah menjalani umroh terus gagal. Dia harus pulang lagi ke Madinah. Dan di situ ada terbit perjanjian Hudaybiyah yang isinya banyak sekali. Ada perjanjian orang Islam dan orang kafir Quraisy. Kalau salah satu itu perjanjian dilanggar, maka kota Mekah menjadi milik. Kalau yang melanggar umat Islam berarti kota Mekah menjadi miliknya orang kafir. Kalau yang melanggar orang kafir berarti kota Mekah menjadi miliknya umat Islam. Ternyata betul, 8 tahun setelah ditinggal Nabi, orang kafir Quraisy melanggar perjanjian Hudaybiyah. Yaitu dengan menyerang salah satu suku yang menganut ajaran agama Islam. Diserang oleh kafir Quraisy. Akhirnya berita penyerangan kaum kafir Quraisy ini tiba di telinga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seketika mendengar kabar itu langsung berangkat dari Madinah. Nah, ini melepas masa rindu, kangen dengan kota kelahirannya. 8 tahun ditinggalkan, Nabi Muhammad balik ke Mekah lagi. Awalnya tadi Nabi Muhammad hanya bisa mengislamkan pinten Pak? 300 orang, tapi setelah 8 tahun ditinggal dan pindah ke kota Madinah, Nabi Muhammad kembali ke kota Mekah dengan pasukan sejumlah 10.000 orang. Nah, ini luar biasa. Inilah salah satu hikmah kenapa Nabi Muhammad itu diperintahkan untuk hijrah ke Madinah. Bukan semata-mata Nabi Muhammad tidak kuat dakwah di Mekah. Tapi menurut Allah, Madinah itu akan memberikan tempat agama Islam akan menjadi agama yang internasional, yang dikenal banyak orang, bahkan sampai sekarang ini kita rasakan. Ya. Kembali ke Mekah dengan 10.000 orang, laki-laki saja, bayangkan hadirin jamaah sekalian. Jadi Nabi Muhammad itu pindah ke Madinah dengan umat Islam yang jumlahnya 300 orang.
kemudian kembali lagi ke Mekah untuk merebut kota Mekah, menguasai kota Mekah dengan jumlah pasukan 10.000 orang. Orang kafir kaget dan ketakutan. Yang dulu menjadi teman Nabi Muhammad, yang dulu menjadi tetangga Nabi Muhammad, yang dulu jahat kepada Nabi Muhammad, kaget, takut mereka. Dan mereka sudah paham kalau kota Mekah ini akan dimiliki umat Islam. Ya. Kemudian Nabi Muhammad tawaf di Ka'bah sambil membawa tombak dan menghancurkan sekitar 300 berhala yang ada di dekat Ka'bah. Kemudian dikuasailah kota Mekah kepada umat Islam. Itulah agama Islam yang kembali jaya pada saat itu. Luar biasa di kota Mekah. Berat sekali perjuangan untuk mendapatkan kota Mekah kembali. Ini tafsir yang pertama, hadirin jamaah sekalian, bahwa An-Nasr ini adalah surat yang menerangkan tentang kejadian Fathu Mekah. Tafsir yang kedua, hadirin jamaah sekalian, ada seorang sahabat namanya Abdullah bin Abbas, yang dulu pernah saya sampaikan. Abdullah bin Abbas ini suatu ketika usianya kecil, dia pernah menginap di rumahnya Rasulullah Muhammad SAW. Abdullah bin Abbas ini adalah saudara sepupu dari Nabi, menginap kecil, usianya masih belum 10 tahun, nginep di situ. Tidur Nabi Muhammad, istrinya, dan Abdullah bin Abbas di rumah itu tidur. Sebelum Nabi Muhammad bangun untuk melaksanakan sholat tahajud, Abdullah bin Abbas itu sudah bangun duluan, karena ini berhubungan dengan surat ini. Sudah bangun duluan, anak kecil belum usianya 10 tahun, menyiapkan tempat Nabi Muhammad untuk wudhu, disiapkan tempat untuk sholatnya. Itu Abdullah bin Abbas, masih kecil usianya. Nabi Muhammad bangun, ditanya istrinya, ini siapa yang mengisi tempat untuk berwudu? Yang menyiapkan kamar mandi siapa? Yang menyiapkan tempatku untuk sholat siapa? Istrinya mengatakan, bukan saya ya Rasulullah. Karena di situ hanya ada 3 orang, berarti yang menyiapkan adalah Abdullah bin Abbas, atau kita kenal dengan Ibnu Abbas. Kemudian Rasulullah memanggil Ibnu Abbas. Wahai Ibnu Abbas, apakah engkau yang mempersiapkan saya untuk melaksanakan sholat tahajud? Betul ya Rasulullah, saya yang menyiapkan. Dan saat itu Nabi Muhammad langsung mendoakan Abdullah bin Abbas dengan doa yang sudah sangat masyhur, doa yang sangat terkenal, Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, jadikanlah Abdullah bin Abbas ini orang yang engkau fahamkan agama dan engkau ajarkan ilmu tafsir Al-Quran. Ini doa Nabi Muhammad yang sangat terkenal kepada Abdullah bin Abbas. Doanya Nabi Muhammad mustajab, pasti. Abdullah bin Abbas itu menginjak remaja, usianya sekitar 15-17an tahun. Untuk membuktikan doa Nabi ini, Abdullah bin Abbas diajak Umar bin Khattab untuk rapat bersama orang-orang sahabat-sahabat yang sudah sepuh, ya, untuk ngecek bagaimana keahlian Abdullah bin Abbas dengan ilmu agama dan ilmu tafsir Al-Quran, karena pernah didoakan Nabi ini. Kemudian Umar bin Khattab membacakan sebuah surat. Usianya masih kecil, 15 tahun. Padahal Abu Bakar sudah 60-an tahun, Umar bin Khattab 50-an tahun. Abdullah bin Abbas masih SMA. Diajak di majelisnya sahabat-sahabat yang sepuh. Kemudian Umar bin Khattab ingin ngetes bagaimana kemampuan Abdullah bin Abbas
dalam ilmu tafsir Al-Quran. Umar bin Khattab membaca idza jaa nasrullahi wal fath sampai ayat yang terakhir innahu kana tawwaba. Ditanya sahabat senior oleh Umar bin Khattab, wahai Abu Bakar, sahabat-sahabat yang sudah lama masuk Islam, apa pendapatmu tentang idza jaa nasrullahi wal fath? Sahabat-sahabat yang sudah sepuh, yang sudah lama masuk Islam ini tadi mengatakan, ya Umar bin Khattab, surat idza jaa ini maksudnya adalah kemenangan kota Mekah, seperti tafsir pertama yang saya sampaikan tadi. Sahabat-sahabat yang sepuh lain juga kompak mengatakan surat An-Nasr ini diturunkan oleh Allah sebagai tanda kota Mekah dikuasai oleh umat Islam kembali. Kemudian Abdullah bin Abbas ini ditanya oleh Umar bin Khattab, wahai Ibnu Abbas, kira-kira benar nggak yang disampaikan sahabat-sahabat yang sepuh tadi? Ini usianya masih sangat muda. Nah, Ibnu Abbas mengatakan tidak. An-Nasr maknanya, artinya bukan seperti itu. Ya. Kemudian bagaimana Ibnu Abbas? Apa maksudnya idza jaa nasrullahi wal fath? Kemudian Ibnu Abbas mengatakan idza jaa nasrullahi wal fath itu adalah surat yang bukan menerangkan Fathu Mekah, tapi surat ini sebagai tanda bahwasanya Rasulullah akan meninggal dunia. Jadi sahabat senior yang lain itu pintar masalah Quran, tapi kemampuan Ibnu Abbas lebih tinggi daripada sahabat yang lain urusan tafsir Al-Quran. Kenapa? Karena pernah didoakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan betul hampir semua kitab tafsir mengakui sahabat yang terbaik menerjemahkan Al-Quran adalah Abdullah bin Abbas. Bahkan dikenal dengan Turjumul Quran, terjemahan Al-Quran. Itu julukannya Abdullah bin Abbas, saking ahlinya menerjemahkan Al-Quran atau menafsirkan Al-Quran. Jadi surat An-Nasr ini juga sebagai tanda sebentar lagi Nabi Muhammad meninggal dunia. Kenapa seperti itu? Karena kalau kota Mekah itu sudah dikuasai oleh umat Islam, dan umat Islam jumlahnya sudah bahkan ratusan ribu orang di Madinah, berarti tugas Nabi Muhammad sudah selesai. Ketika sudah selesai tugasnya, Nabi Muhammad harus pulang, diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada usia 63 tahun Hijriyah. Masehinya yang mungkin sekitar 60 tahun pas atau kurang sedikit. Jadi Abdullah bin Abbas memaknai surat An-Nasr ini adalah surat yang menjadi tanda-tanda sebentar lagi Nabi Muhammad meninggal dunia. Ini luar biasa. Maka hadirin jamaah sekalian, ayat yang kedua Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Orang-orang Islam itu ketika awal ada orang-orang non-muslim, maksud saya orang-orang kafir Quraisy yang ada di kota Mekah, itu sebelum pindah hijrah ke kota Madinah Nabi Muhammad, itu orang masuk Islam itu kadang 1 orang, 2 orang, 1 tahun kadang hanya 1 orang yang masuk Islam. Dan itu sembunyi-sembunyi 13 tahun seperti itu terus. Akhirnya Nabi Muhammad mendapatkan hadiah yang dinilai oleh para ulama sebagai salah satu hadiah terbesar ketika Nabi Muhammad masih hidup, yaitu menyaksikan an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja.
orang-orang berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam. Itu Nabi Muhammad senangnya luar biasa. Ya. Orang sudah punya 300 orang senang, apalagi punya 10.000, apalagi punya 100.000 ketika ditinggal oleh Nabi Muhammad meninggal dunia. Senang Nabi Muhammad. Ini hadiah yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Nah, ini yang inti dari surat An-Nasr, hadirin jamaah sekalian. Ayat ini diawali dengan idza jaa nasrullahi wal fath. Di dalam Al-Qur'an idza itu maknanya jika, ya, apabila. Apabila itu bahasa Jawanya no? Nalikane, nalikonge, ketika. Di dalam Al-Quran apabila atau ketika itu ada 4 hal. Ada idza, ada lau, ada idza, ada it, ada in, ada lau. Ini 4 ini semuanya artinya ketika. Tapi kalau Al-Quran menggunakan idza, itu dipastikan pasti terjadi. Ya, pasti terjadi. Kalau ada kata idza di dalam Al-Quran, apabila, meskipun belum terjadi, tapi pasti terjadi. Maka dari itu semua ayat kiamat menggunakan kata idza. Kiamat sudah terjadi belum? Belum, kita masih hidup, berarti kiamat belum terjadi. Dan semua gambaran tentang kiamat di dalam Al-Quran itu menggunakan kata idza. Idza waqa'atil waqi'ah, idza zulzilatil ardu zilzala, idza sama, idza sama, idza sama, menjelaskan tentang hancurnya langit dan bumi. Semuanya dengan idza untuk menunjukkan bahwasanya kiamat pasti terjadi. An-Nasr menggunakan idza untuk menunjukkan Fathu Mekah, kemenangan kota Mekah dan meninggalnya Rasulullah pasti terjadi. Itulah menggunakan diawali dengan kalimat idza. Nah, berbeda dengan lau. Kalau ada kata lau di dalam Al-Quran, itu artinya juga ketika, apabila. Tapi lau ini tidak akan terjadi. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an. Andaikan Al-Quran itu diturunkan di atas gunung, nggak mungkin Al-Quran turun di atas gunung. Itu andai-andai yang tidak mungkin terjadi. Karena Al-Quran menggunakan kata lau. Ya, itu bedanya. Maka di ayat yang terakhir, ketika kemenangan sudah didapatkan kaum muslimin, kota Mekah kembali menjadi kotanya umat Islam, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di ayat terakhir, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. 3 perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad. Yang pertama, sabbih, bacalah subhanallah, sucikan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bihamdika, dengan mengucapkan alhamdulillah, wastaghfir, dan istighfar, astaghfirullah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa seperti itu, hadirin jamaah sekalian? Yang pertama, setelah umat Islam itu menguasai kota Mekah, Ka'bah jadi miliknya umat Islam lagi, Masjidil Haram miliknya umat Islam lagi, kota Mekah secara umum menjadi miliknya umat Islam, Nabi Muhammad dikasih pesan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai terbesit di dalam hati Nabi Muhammad kalau kemenangan ini adalah berkat kaum muslimin. Jangan punya anggapan seperti itu. Karena sudah dijelaskan Allah bahwa nasrullahi wal fath,
Pertolongan ini adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai sombong dengan kemenangan ini. Untuk menggugurkan kesombongan hati Nabi Muhammad dan orang muslimin pada saat itu, diperintahkan untuk mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membaca Subhanallah atau Subhanallah wa bihamdi. Ya, jadi hadirin jamaah sekalian, salah satu hikmah dari surat An-Nasr ini, kalau kita dapat nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, selain baca Alhamdulillah, kita juga disunahkan membaca Subhanallah. Karena ketika Nabi Muhammad mendapatkan kenikmatan yang sangat besar, Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah untuk bertasbih, membaca Subhanallah. Yang kedua, bihamdika, dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi selain diperintahkan membaca Subhanallah, di surat ini Nabi juga diperintahkan membaca Alhamdulillah, memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Aisyah radhiyallahu anha, ini istri dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjelaskan ketika Nabi Muhammad itu mendapatkan surat An-Nasr, di dalam sujud Nabi Muhammad doanya berubah. Nabi Muhammad setelah turun An-Nasr ini, doa sujud dan rukuknya Nabi Muhammad adalah Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Ada yang doa sujudnya seperti itu? Ada nggak? Apa mayoritas? Mayoritas. Ya. Ini doa digunakan Nabi Muhammad ketika mendapatkan perintah ini. Dan ternyata betul hadirin jamaah sekalian, 1,5 tahun setelah turunnya surat ini, Nabi Muhammad meninggal dunia. Jadi Ibnu Abbas itu punya pemahaman yang luar biasa. Ini Quran ini maunya apa? Maka hampir semua kitab tafsir merujuk pendapatnya Abdullah bin Abbas dari segala ayat yang sudah ditafsirkan oleh Abdullah bin Abbas. Pemahaman beliau luar biasa terhadap Al-Quran radhiyallahu anhuma. Ya. Wastaghfir, dan Nabi Muhammad juga diperintahkan istighfar. Kok aneh Ustaz? Nabi Muhammad diperintahkan istighfar, padahal Nabi Muhammad itu tidak punya dosa. Begini hadirin jamaah sekalian, Nabi Muhammad itu dari lahir diangkat menjadi nabi sampai meninggal dunia, Nabi Muhammad tidak punya kesalahan dan dosa sedikit pun. Dan Nabi Muhammad mempunyai riwayat umur yang paling sempurna di antara Nabi dan Rasul yang lain. Meskipun umurnya Nabi Muhammad hanya 60 tahun, tapi kualitas kehidupan Nabi Muhammad yang 60 tahun ini jauh dibandingkan dengan nabi-nabi yang hidupnya lebih lama. Umurnya Nabi Muhammad itu sempurna. 60 tahun itu Nabi Muhammad gunakan umurnya dengan sempurna, tidak punya kesalahan sedikit pun sampai meninggal dunia. Karena Nabi Muhammad ini orang yang sempurna iman akhlaknya sampai meninggal dunia, Allah pengen Nabi Muhammad itu menutup umurnya dengan kalimat yang sangat agung, yaitu kalimat istighfar. Bukan karena Nabi Muhammad punya dosa, tapi Allah pengen melengkapi hidup Nabi Muhammad yang umurnya itu sudah sangat sempurna. Untuk melakukan kebaikan, Allah pengen tutup umurnya Nabi Muhammad di sisa akhir hidupnya untuk memperbanyak beristighfar sebagai salah satu kalimat thayyibah yang sangat mulia.
Maka di akhir sujudnya Nabi Muhammad membaca ini terus, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Subhanakallahumma rabbana fasabbih wa bihamdika, persis surat An-Nasr, wa bihamdika, memuji Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ghfirli wastaghfir, istighfar. Jadi 3 perintah Allah Subhanahu wa taala ini digabungkan, dilaksanakan oleh Nabi Muhammad dengan cara merubah doa sujud dan rukuk ketika beliau menjalankan sholat. Ini asal usulnya. Maka doa sujud dalam sholat ada 2, gitu. Sebelum surat An-Nasr ini doanya nama Subhanaka Rabbiyal A'la wa bihamdi, Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi, rukuk dan sujud. Tapi setelah datang surat An-Nasr ini, Nabi Muhammad subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli, pas sesuai dengan surat An-Nasr. Itu asal usulnya, diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Maka sering, karena dinilai riwayat Aisyah ini sebagai riwayat yang sangat kuat, dan ini merupakan amalan terakhir Nabi Muhammad SAW dalam sujudnya, maka Aisyah juga menggunakan doa subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Jadi surat ini, hadirin jamaah sekalian, ini mengandung perasaan yang bahagia tapi sekaligus sedih. Bahagianya karena umat Islam bisa umroh dan haji di kota Mekah tanpa ada halangan apapun sampai detik ini. Tapi sedihnya oleh para sahabat, khususnya Abdullah bin Abbas, yang faham ketika surat ini diturunkan ada makhluk tercintanya Allah yang bakal diambil, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sahabat sudah siap-siap. Ketika Abdullah bin Abbas mengatakan seperti itu kepada sahabat senior, oh ini anak masih usianya 15 tahun tapi bisa menafsirkan Al-Quran yang jauh dari penafsiran para sahabat yang senior. Padahal sahabat sekelas Abu Bakar dan lain sebagainya itu sudah luar biasa di dalam Al-Quran, ilmu Al-Quran. Tapi Abdullah bin Abbas secara khusus pernah didoakan oleh Rasul menjadi ahli dalam menafsirkan Al-Quran, dan doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin jamaah sekalian, kalau kita mendapatkan sesuatu kebaikan dari putra putri kita, salah satu doa yang disunahkan Nabi adalah Allahumma faqihu fiddin wa alimhud takwil, seperti doa Nabi kepada Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas itu sudah ngasih hadiah kebaikan kepada Nabi. Apa hadiahnya? Disiapkan tempat wudhu, disiapkan tempat untuk melaksanakan sholat tahajud. Nabi balasnya tidak terima kasih selesai, tidak. Bahkan Nabi Muhammad di dalam riwayat hadisnya tidak mengucapkan terima kasih. Nabi Muhammad langsung mendoakan Abdullah bin Abbas yang sudah ngasih kebaikan kepada Nabi. Kalau anak kita ngasih kebaikan kepada kita, ngasih hadiah atau perilaku tingkah lakunya membuat kita itu senang gembira, percaya kepada anak kita, jangan diucapkan terima kasih nak selesai, tidak. Kalau kita mencontoh Nabi Muhammad, doakan anak itu yang sudah ngasih kebaikan kepada kita. Doakan boleh apapun silahkan. Tapi kalau kita melihat hadis ini, Nabi mendoakan Abdullah bin Abbas dengan doa khusus. Ajarkanlah ilmu agama, perdalamlah ilmu agama, dan ajarkanlah ilmu tentang Al-Quran. 2 ini. Kita jarang mendoakan seperti ini ya Pak? Jarang. Pokoknya yang penting sehat nih. Anak kita yang penting sehat, rizkinya lancar, umurnya panjang,
sekolahnya pinter, keterima perguruan tinggi negeri, kan seperti itu. Tapi doanya Nabi Muhammad tidak seperti itu. Nabi Muhammad dalam momen yang bahagia justru mendoakan Ibnu Abbas dengan faqihu fiddin. Ya Allah, perdalamlah ilmu agama. Faqih artinya memperdalam fiddin, di dalam ilmu agama. Wa alimhu ta'wil, dan ajarkanlah ya Allah takwil. Takwil itu ilmu menafsirkan Al-Quran. Ajarkanlah Al-Quran kepada anak saya atau anak ini. Ini doa yang disunahkan dibaca kedua orang tua kepada anaknya, bahkan yang bukan anak kandungnya, karena doanya Nabi bukan untuk anak kandungnya. Abdullah bin Abbas hanyalah saudara sepupu dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ini hadirin jamaah sekalian tentang surat An-Nasr, surat yang sering kita baca, tapi karena kita belum belajar maknanya seperti apa, jadi kita kurang khusyuk di dalam membaca, asal dibaca, asal sholatnya. Tapi setelah tahu bahwa surat An-Nasr ini adalah pertanda Nabi Muhammad akan meninggal dunia, mudah-mudahan ini menambah kita dalam melaksanakan sholat, menambah kekhusyuan sholat kita ketika membaca surat Idza Jaa Nasrullahi wal Fath. Kita ingat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.